Selamat datang kembali di materi Mekanika Fluida. Kita akan lanjut di materi mengenai hukum Pascal. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai bahwa fluida itu dapat diaproksimasi atau didekati dengan pendekatan kontinum, jadi elemen yang sangat kecil. Jadi kalau kita tinjau sebuah elemen kecil itu di sini, itu yang sangat kecil atau infinitely small, dengan ukuran dx, dz, dan dy seperti ini. Lalu dengan massa dm, dv, dan kerapatan rho, itu ada dua buah gaya yang mungkin terjadi pada elemen kecil ini. Itu yang pertama itu gaya benda atau gaya berat, atau disebut dengan body force. Yang kedua itu adalah gaya permukaan, gaya yang terjadi pada setiap permukaan di elemen ini. Kita tinjau dulu dari yang pertama, yaitu gaya benda atau gaya berat. Body force itu adalah gaya yang terjadi pada seluruh bagian dari elemen fluida, dan ini adalah gaya gravitasi. Jadi kalau misalkan kita elemen fluidanya seperti ini, maka nanti ada gaya gravitasi yang menarik ke bawah elemen ini gitu. Seperti itu. Nah, gaya gravitasi gaya benda ini disimbolkan dengan Fg, G dengan gravitasi itu sama dengan massa dikalikan konstanta gravitasi. Nah, nanti massa ini kita bisa digunakan menggunakan kerapatan dan volume supaya cocok dengan konsep yang di mekanika fluida yang bergantung pada kerapatan. Nah, lalu gaya yang kedua itu adalah gaya permukaan. Itu adalah gaya yang terjadi pada kontak langsung permukaan elemen fluida. Jadi gaya-gaya yang terjadi pada kontak langsung di elemen fluida. Ada dua buah gaya yang mungkin terjadi pada permukaan ini. Yang pertama itu adalah gaya normal dan gaya tangen. Jadi akan ada 3 komponen, yaitu satu komponen gaya normal pada permukaan dan 2 komponen tangen pada permukaan. Jadi seperti ini, kita misalkan tinjau dari permukaan yang ini, maka nanti yang tegak lurus pada bidang permukaan ini adalah gaya normalnya yang merah. Lalu yang berada di sumbu yang sama dengan bidang permukaannya itu adalah gaya tangennya, yang biru dan ungu. Sama halnya untuk setiap permukaan lainnya. Itu untuk yang di depan ini nanti ya tegak lurusnya keluar ke sini. Lalu untuk yang di atas ini, yang tegak lurusnya berarti ke arah atas. Seperti itu. Nah, hukum Pascal sesuai dengan namanya itu diusulkan oleh Blaise Pascal yang menyatakan bahwa perubahan tekanan pada sebuah titik fluida diam yang tertutup akan ditransmisikan pada semua titik fluida. Jadi di sini disebutnya titik fluida, tapi bisa disebut juga dengan elemen kecil fluida. Seperti itu. Misalkan kita punya sebuah botol dengan isi fluida di dalamnya. Lalu botol ini asalnya ditutup dengan tidak begitu rapat, lalu kita beri gaya untuk merapatkan tutup ini. Maka nanti gaya ini akan menyebabkan tekanan pada permukaan, dan tekanan ini akan ditransmisikan ke semua titik fluida. Jadi anggap saja ini adalah titik-titik fluidanya supaya menyederhanakan. Nanti semuanya akan ditransmisikan ke semua titik fluida ini atau elemen kecil fluidanya. Sama halnya kalau kita memegang sebuah bola, lalu kita tekan pada suatu titik, maka nanti si tekanannya itu akan menyebar ke segala arah. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke tentang hukum Pascalnya, kita perlu mendefinisikan tentang fluida statik. Jadi apa sih sebetulnya karakter dari fluida statik dan bagaimana fluida itu bisa disebut statik. Jadi yang pertama adalah misalkan kita punya sebuah fluida dalam kontainer seperti ini, dan keadaan diam kontainernya. Ini secara otomatis semuanya pasti tahu bahwa ini fluida dalam keadaan statik atau diam, karena tidak ada pergerakan sama sekali. Tapi bisa juga kita tarik si kontainer ini dengan kecepatan konstan. Awalnya mungkin ketika kita tarik, anggap saja si permukaan itu tidak ada gesekan sama sekali, sehingga ketika ditarik itu akan sangat halus pergerakannya, sehingga tidak akan menyebabkan getaran atau gesekan shear, ya maksudnya antara permukaan si kontainernya dengan si lantainya. Kita tarik dengan kecepatan konstan, mungkin awalnya akan ada air akan
maju mundur seperti ini. Tapi lama-lama karena konstan itu nanti permukaan airnya akan tetap lurus. Dan ketika lurus ini itu bisa kita sebut dengan fluida yang dalam keadaan diam. Walaupun si kontainernya bergerak tapi fluidanya itu diam. Lalu keadaan yang ketiga itu yang sebelumnya kecepatannya 0 tidak bergerak, lalu bergerak dengan kecepatan konstan, lalu sekarang itu adalah bergerak dengan percepatan konstan. Jadi kalau kita beri percepatan pada kontainer ini gitu yang sangat konstan, maka mungkin awalnya terjadi gangguan juga di airnya, dia akan maju mundur akibat dari ya awal mula dari 0 kecepatannya menjadi ada kecepatan gitu. Tapi lama-lama akibat dari percepatan konstan itu nanti si fluidanya itu akan miring seperti ini dan diam, airnya itu tidak akan, atau fluidanya itu tidak akan bergerak lagi seperti ini. Nah, kemiringan ini bergantung pada arah ditariknya gitu. Kalau misalkan arahnya ke sini, itu miringnya ke sini, tapi kalau arahnya sebaliknya, itu nanti miringnya akan seperti ini. Nah, jadi definisi fluida statik itu adalah jika tidak ada gerakan relatif antara elemen fluida atau tidak ada shear stress-nya antara fluidanya, seperti itu. Nah, gaya yang terjadi pada fluida statik ini, atau bisa juga yang bergerak, itu akan ada dua buah gaya, yaitu gaya normal dan gaya gravitasi. Gaya normal terjadi pada setiap permukaan elemennya, gaya gravitasi terhadap si elemen kecilnya. Seperti itu. Misalkan kita tinjau sebuah ya fluida di sini, lalu kita lihat elemen kecil berbentuk prisma seperti ini. Dipilih prisma supaya agak rumit gitu, jadi bentuknya tidak balok atau kubus yang sederhana. Lalu dia ini permukaannya, ini adalah simbol untuk permukaan bebasnya. Kalau kita zoom, maka nanti elemennya akan seperti ini dengan panjangnya itu ya, ukurannya itu ada dx, dy, dz, dan ada satu lagi karena ada kemiringan berarti ada panjang dl yang dipengaruhi oleh theta di sini. Nah, ini masanya adalah dm, volumenya dv, dan kerapatannya itu rho, seperti itu. Nah, gaya yang terjadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ada gaya terhadap permukaan dan gaya terhadap si elemennya itu gaya gravitasi. Jadi nanti ada 3 buah gaya permukaan, df1, df2, dan df3, dan 1 gaya gravitasi ke bawah. Nah, kita bisa mengubah konsep gaya permukaan ini menjadi tekanan dikalikan luas permukaan yang ada di sini, sehingga nanti bagian yang ini menjadi P1 dx dz karena ini elemen ya, maksudnya permukaan yang di sini itu adalah di sini dx dan ini adalah dz. Lalu yang ini adalah P2 dx dl karena x ini adalah x dan ini adalah l. Jadi permukaannya yang itu. Lalu yang bawah itu adalah dy dx. Dan untuk yang gravitasi itu juga kita ubah menjadi dm kali g. Nah, dikarenakan kita akan meninjau dari sumbu y dan z saja dan juga bisa x, maka kita perlu mentransformasikan dl ini ke dalam sumbu z atau y gitu. Sehingga kalau misalkan kita punya l dengan theta di sini, itu nanti dz itu adalah komponen vertikalnya. Vertikal itu nanti sin theta dikalikan sin theta. Sedangkan untuk yang dy itu yang horizontalnya itu nanti dikalikan oleh cos theta. Dan juga nanti dm ini itu kita ubah menjadi dalam bentuk kerapatan dan volume. Volumenya juga nanti menjadi dx dy dz dibagi 2 karena prismanya ini adalah setengah dari volumenya. Kalau kita tinjau dari hukum kedua Newton pada sumbu y ini, maka nanti jumlah gaya yang pada sumbu y ini sama dengan massa dikalikan percepatan pada sumbu y. Jadi nanti pada sumbu y itu yang ini P1 dx dz dikurangi karena ini arahnya kebalikan itu P2 dx dl
tapi harus ditransformasikan ke sumbu Y, jadi dikalikan sin theta sama dengan dma Y. Untuk yang sumbu Z juga sama, jadi penjumlahan antara gaya pada sumbu Z itu adalah yang ini P3 positif, lalu karena ini arahnya kebalikan lagi, itu jadi minus. Ditambahkan, ini ditransformasikan ke sumbu Z, itu dikalikan ya menjadi cos theta-nya. Seperti itu. Dikurangi massa kalikan gravitasi sama dengan massa kali percepatan Z. Ini bagian gravitasinya yang berbeda, di sini tidak ada gravitasinya. Nah, hal yang penting itu hanya yang dua ini. Kita bisa sederhanakan saja menjadi seperti ini. Yang sebelumnya itu adalah dl cos theta. Nanti kita ubah saja ini menjadi jadi bagian dz-nya saja gitu. Jadi nanti P1 dx dz, P2 dx dz sama dengan dma y ya dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa ubah si masanya menggunakan rho dan dx dy dz dibagi 2. Jadi seperti ini. Dan nanti kita bisa eliminasi beberapa komponennya. Ini dx dz itu sama, dx dz, nanti sisanya dy nya saja. Kalau yang bawah juga dx dy, nanti sisanya dz nya saja. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa nanti P1 dikurangi P2 sama dengan rho percepatan pada komponen Y dan ya panjang Y dibagi 2. Lalu yang kedua itu yang komponen Z juga itu P3 dikurangi P2 sama dengan rho kali G. Ini untuk yang gravitasinya, ditambah rho kali percepatan pada sumbu Z dan dikalikan dz per 2. Nah, jika kita asumsikan bahwa dx, dy, dan dz itu sangat kecil sekali, elemennya sangat kecil sekali mendekati 0, maka nanti bagian yang ini dy itu akan 0, ini akan 0, sehingga nanti ini 0 dan yang ini 0 gitu. Sehingga jadi P1 minus P2 sama dengan 0, P3 minus P2 sama dengan 0. Dan di sini apa yang disampaikan oleh Pascal bahwa tekanan itu akan terdistribusikan sama, itu jadi P1 sama dengan P2 dan sama dengan P3. Betul, seperti itu. Nah, jadi sesuai, jika kembali lagi ke Pascal, hukum Pascal menyatakan bahwa perubahan tekanan pada sebuah titik fluida atau elemen fluida diam yang tertutup akan ditransmisikan pada semua titik fluida. Dan ini benar bahwa si tekanannya itu dari semua arah itu akan sama. Seperti itu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.